Halo semuanya, selamat datang di Arsip Setia mengarsipkan cerita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin orang bilang itu rasa yang aman dan nyaman, tapi kebanyakan mereka itu nggak nyadar bahwa rasa aman itu adalah rasa yang mungkin secara tidak sadar itu akan membuat mereka itu gagal ke depannya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang mana beliau ini memiliki cerita yang luar biasa di balik kesuksesan beliau ini. Nah, Wow. boleh sapa-sapa dulu nih. Oke, halo semuanya, halo Arsiver. Kenalin ya, sebelumnya aku Rosi. Nama panjang nggak nih? Boleh kalau mau nama Oke, panjang. Rosa Fitri Putra Pratama ya, tapi panggil aja Rosi karena kalau Fitri nanti kayak cewek ya, ada Oke Fitri-Fitrinya ya, gitu ya. Fitrinya cewek ya. Kalau boleh sih kami yang arsivis ini manggilnya apa? Apa ya? Karena aku orang Jawa ya, Mas aja tuh. Mas aja Jawab Mas boleh. gitu. Oh ya nggak apa-apa. Oke, hari ini itu kita akan membahas dulu Hah? mengenai cerita-cerita Mas Rosi. Mhm. Dari dulu itu kan nggak langsung ini ya, nggak langsung terjun ke dunia yang mungkin orang bilang itu di luar zona nyaman. Iya, 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 Nah, benar. kalau aman itu sendiri, apakah selalu baik menurut Kak Rosi nih? Kalau aman sendiri itu kalau menurut aku sendiri itu nggak selalu baik ya karena aman sendiri itu kadang membuat orang tuh tetap stuck di suatu hal itu jadi dia nggak bisa berkembang Oh, karena dia mencari aman tersebut gitu kali Pak. dari rasa sadar atas eh, zona nyaman itu nggak baik nih, Kak Hmm? Rosi ya. Mas Tak Rosi apa ya mas. tadi ya. Nah, Jawa Jawa. ini ya lupa ya, maaf ya Mas Rosi ya. Mungkin eh, ada trip trick and trip and trick gitu ya. Tips Trips and and trick. trick. Apa Nah, sih? tips and trick. Oke, tips and trick Nah, ya. Nah, gini. Mungkin dari Mas Rosi sendiri punya tips untuk arsites nih ya. Mungkin ya apa awal langkah yang harus diambil terlebih dahulu. Kan banyak ya orang tuh bingung untuk memulai keluar dari zona nyaman itu gitu. mungkin aku cerita dulu gitu Oh ya. ya, boleh nih cerita Aku cerita narik ulur dulu ya ke tarik belakang ulur gitu. dulu ke belakang gimana aku bisa keluar dari zona nyaman tersebut gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau cerita sendiri ini dari mana dulu nih? Dari SD, SMP, SMA? Oh, dari lahir mungkin Dari boleh. dari lahir masih belum tahu apa-apa ya, masih Oh ya, ngewek-ngewek doang gitu. dari kapan pun aja lah itu. Kayaknya dari SD aja ya, biar Oke, boleh. semua orang tahu kayak perjalanan dari akademik aja, dari Oke. sekolah gitu aja. Kalau dari SD sendiri, aku tuh dulu SD tuh orangnya introvert banget. Aku tuh berawal dari orangnya introvert banget. Kayak bukan aku yang sekarang banget gitu loh. Bahkan dulu pas SD itu kalau teman-teman Arsivers dan Mbak Halista tahu ini ya. Ya. Dulu pas SD tuh aku tuh orangnya tuh saking introvertnya mau beli apapun itu kayak kan kalau SD tuh banyak jajan-jajan di Iya, depan SD betul. gitu kan ya. Mau beli jajan gitu pun aku nyuruh temenku buat beliin karena aku introvert, malu mau ngomong ke abang-abangnya penjualnya itu, saking introvertnya gitu ya Oke. Mbak Halista. Nah dari situ tuh kayak aku tuh mulai berani pas SD tuh aku udah mulai berani karena memang pas SD ku tuh termasuk kategori SD yang terpencil. Oh, berarti ini Terpencil. tempat tinggal Mas Rus sendiri itu bisa dibilang di jauh dari kota ya? Bener banget Hmm. karena memang aku itu tinggal di tepatnya di Kabupaten Kendal, tapi Kabupaten Hmm. Kendal yang bagian atas itu deket kalau Mbak Alista tahu Dieng. Nah Oke itu ya. aku di bawah Dieng tuh. Paling kalau ke Dieng aku bentar itu jadi bahasanya apa ya, pelosok gitu Oh ya. ya, pelosok ya. Pelosok gitu ya. Jadi emang bahkan dulu satu kelas pun aku cuma 8 orang. 8 orang satu kelas. Satu kelas cuma 8 orang doang. Nah dari situ karena memang SDM-nya yang dikit, Hmm. jadi aku sering banget ditunjuk sama guru-guruku buat ikut mewakili lomba-lomba gitu, banyak Oke. itu. Mulai dari pantomim, nggak nyangka kan aku pernah Iya. ikut pantomim gitu, kayak ngelawak-ngelawak gitu. Terus apa itu namanya, kalau anak SD itu pidato, nyanyi, aku pernah Yang dari nyanyi. seorang introvert ya itu disuruh kayak Nah, gitu. orang introvert banget. Terus ada lagi aku disuruh OSN gitu, mulai Ya. dari MTK, IPA, bahasa Jawa, sampai bahasa Jawa, lomba dalang-dalang aku disuruh. Karena memang kekurangan SDM karena mepet itu. Oh, berarti kayak Nah, terpaksa gitu ya karena jadinya. keterpaksaan itu, aku mulai berani keluar dari zona nyaman. Itu dari cerita awal aku SD. Ya. Nah, SD selesai nih, masuk ke SMP. SMP aku memberanikan diri untuk keluar dari
emang yang aku SD nyaman banget karena emang lingkupnya kecil kan, Iya, orangnya betul. sedikit, SDM-nya dikit, terus di dekat rumah lingkupnya kecil, aku memberanikan diri untuk keluar dari situ, aku mulai di situ aku masuk ke pesantren, itu agak jauh, masih satu kabupaten tapi agak jauh kalau dari rumahku paling sekitar 2 jaman sih. Yang lumayan jauh sih. Nah dari yang sekelas 8 orang, aku SMP masuk itu sekelas 30-40-an Ya, orang. betul. Jadi kaget banget kan, Ya. gitu kan. Kayak, nah di situ aku mulai introvert lagi. Mulai lagi nih Nah, introvertnya. introvertku itu dulu pas SD itu udah mulai hilang introvertnya karena emang aku kaget dari yang awalnya cuma 8 orang jadi 40 orang sekelas, kelasnya pun banyak sampai 6-7 kelasan. Jadi kan kayak kaget Iya, banget kan. betul. Itu udah masuk ke SMP. Nah, ini daripada kelamaan ya, emang Iya. karena waktunya 9 menit doang. Ini masuk ke sekarang jenjang SMA. Oke. Nah, masuk ke SMA, aku tuh SMA nggak pindah-pindah. Jadi aku masih di yayasan yang sama di pesantren itu. Oke. Di pesantren itu dulu ada SMP sama SMA-nya dan SMP 2, SMA 2. Jadi aku nggak pindah, aku lanjut lagi ke SMA yang ada di situ. Iya. Nah, karena aku udah adaptasi di situ, SMA aku mulai hilang lagi introvertnya. Aku mulai berani lagi. Tapi pas kelas 10 masih awal-awal itu aku masih introvert. Nah, aku mulai berani nggak introvert lagi itu di kelas 11 karena memang di situ seperti persis banget ceritanya persis banget pas aku SD. Berarti sedikit juga ya ini. Bukan sedikit, Apanya? sama banyak. Sama banyak. Cuman ceritanya tuh dari sudut pandang yang sama kayak aku ngerasa persis banget kayak aku SD aku bisa keluar dari zona nyaman itu. Oh, Cara keluarnya aku tuh karena keterpaksaan, karena tuntutan, tuntutan ya. bukan karena aku memang ada niatan. Jadi aku belum nyadar. Oke, luar biasa ya cerita-cerita dari masa lalu Kak. Mas Rosi ya, ini lupa terus ya. Ya, Dik. Oke. Mas Rosi ya, ini luar biasa banget cerita-ceritanya. Banyak pelajaran yang diambil dari cerita Mas Rosi sendiri tadi yang sudah diceritain. Nah, mungkin ada pesan nih yang mau disampaikan kepada pendengar dari Arsip sendiri, yang mana mungkin dari pendengar sendiri itu lagi berusaha untuk keluar dari zona nyaman itu. Nah, ada pesan nih dari Kak Rosi nggak ya? Oke, kalau pesan sendiri intinya tuh cuma satu. Ya. Berani. Udah itu Berani sih. gitu. Berani apalagi ini tahun baru harus mulai awal baru gitu iya, ya. betul. Ntar malam kan di tahun baru nih. Iya. Besok ya, Heeh. tanggal 1 nih besok. Jadi tahun baru harus berani ngelakuin suatu hal yang baru. Dan oke, baik ya. Berarti Heeh. intinya mencoba hal baru gitu ya Kak Rosi ya. Seperti- Mas Rosi nih. Nah, Lupa terus ya ini manggilnya Iya, karena nggak apa-apa, ya nggak mungkin apa-apa. perbedaan asal culture ya. gitu ya. Betul. perbedaan culture-nya. Oke, intinya episode kali ini mengajarkan kita bahwa zona nyaman sendiri adalah tempat yang paling nyaman, namun tidak ada seorang pun yang tumbuh dari zona itu sendiri. Nah, terima kasih banyak buat Mas Rosi yang telah berbagi hal positif di sore hari ini. Mungkin kita akan melanjutkan cerita-cerita berikutnya dari narasumber selanjutnya. Iya. Tahun depan ya, guys. Ya, tahun depan ya. Ini Tahun depan. 1 hari tapi rasanya 1 tahun Satu ke depan. Nah. Karena besok kita udah tahun baru ya. Ya, betul. Nah, kita tutup akhir tahun ini dengan bisa keluar dari zona nyaman kita. Nah, betul. Oke. Kata-kata baru ini. Ya, betul ya. Saya Kalista, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Arsip, setia mengarsipkan cerita.